Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah Raya GBI Anugerah Makassar dalam minggu pertama di bulan September. Saya percaya semua kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama pagi hari ini. Mari siapkan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kami boleh memasuki bulan yang baru, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau datang bersekutu memuji menyembah Tuhan. Mari Engkau layakkan setiap kami pagi hari ini. Tuhan, ampuni jikalau masih ada dosa pelanggaran kami buat. Biarlah kekudusan yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami pagi hari ini. Dan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat ibadah kami pagi hari ini, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu.
sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyembahmu, kami memujimu. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi kebaikan-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau menembus hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain hanya memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabbi, kata kaya Rabbi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah online pada awal minggu bulan September tahun 2020 ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Saatnya kami hendak diberkati oleh firman-Mu. Mari urapi jemaat-Mu dengan urapan yang baru. Berikan hati sebagai hamba, telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh hati dan pikiran hamba-Mu, kuasai mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini, dan sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi hamba percaya jatuh di tanah hati yang subur bagi umat-Mu. Puji Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami panjatkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya memulai firman Tuhan ini dengan kesaksian hidup saya. Tak terasa sudah 20 tahun Tuhan memilih dan menetapkanku untuk berbuah. Kehidupanku di 20 tahun yang lalu sangat membuat kehinaan bagi Tuhan, sangat memalukan. Bahkan hamba melayani pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa dari okultisme selama 33 tahun dengan predikat SH, saudara. SH bukan dari gelar akademik, tetapi gelar sakit hati, karena luka yang mendalam mengatakan di usia 50 tahun saya akan pergi meninggalkan keluarga. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu mencintai saya, Dia memilih saya dan menetapkan saya untuk berbuah, sehingga perceraian atau meninggalkan keluarga itu tidak sampai terjadi. Puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul perceraian, saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, kita baca bersama dan merenungkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seseorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata Yesus, katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tetapi kenyataannya, saudara, dalam kehidupan, khususnya bagi kita yang sudah mengaku sebagai seorang Kristen, masih juga banyak terjadi hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Nah, pertanyaannya, mengapa perceraian bisa terjadi? Oleh sebab itu pembahasan kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaannya, mengapa ada juga yang bercerai? Mengapa? Wahai, mengapa? Yang pertama, poin yang pertama, Markus 10 ayat 2 sampai 5. Kembali baca tadi. Markus pasal 10 ayat 2 sampai 5. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu?
Sehingga apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata mereka, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini kepada kamu. Yang pertama, dari pembacaan kita di ayat 2-5, firman Tuhan dengan jelas berkata, karena ketegaran hatimu. Karena ketegaran hati seseorang sehingga dia mau bercerai. Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, karena kalian terlalu sukar diajar. Karena ketegaran hatimu. Dan dalam bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian, karena kalian terlalu sukar diajar. Padahal Alkitab di dalam Korintus 7 ayat 10 berbunyi demikian. Dalam Korintus pasal 7 ayat 10, kepada orang-orang yang kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11 dari Korintus 7 ayat 11. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kenapa bisa timbul perceraian? Kata firman Tuhan, karena ketegaran hatinya seseorang, sehingga dia diberikan izin, surat izin untuk bercerai. Tetapi ingat saudara, sejak semula Tuhan tidak mau kita bercerai. Dan memang demikian adanya. Kalau sudah disampaikan firman Tuhan, tetapi mereka tetap tidak bisa menerima, alias sukar diajar, alias karena ketegaran hatinya. Itu poin yang pertama. Mengapa ada juga yang bercerai di dalam umat Tuhan. Ya. Poin yang kedua, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai roh penghibur. Saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 15-17 dan 26. Yohanes pasal 14 ayat 15-17 dan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu, ingat, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kita lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Poin yang kedua. Yang pertama, karena ketegaran hati kita, atau kita tidak bisa diajar. Ya. Kita tidak bisa diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita tidak menjadikan Roh Kudus sebagai penolong, ya, sebagai roh kebenaran, sebagai penghibur. Kita abaikan itu. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah itulah yang menolong kita, yang memampukan kita, yang menghibur kita di saat kita terluka, di saat hati kita susah untuk mengampuni. Dia memberikan kebenaran itu. Dia yang mengajarkan saya bahwa jikalau engkau tidak mengampuni, maka dosamu tidak diampuni. Dialah yang menghibur saya. Oleh sebab itu selama 20 tahun ini selalu saya
merindukan. Roh Kudus menjadikanku bait suci. Dia yang memberikanku hikmat. Dia yang menolongku di saat saya sakit, di saat saya lemah, di saat saya merasa kehilangan. Maka roh kebenaran, roh penghibur itu datang menghibur hambamu ini. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, untuk tidak terjadi perceraian, yang pertama, janganlah keraskan hatimu, janganlah ketegaran hatimu. Jagalah itu, taatilah firman Tuhan. Yang kedua, milikilah Roh Kudus dalam kehidupan saudara, yang akan menolong saudara di saat saudara terluka, yang akan menghibur saudara di saat saudara dihina. Nah, roh kebenaran yang akan mengingatkan saudara akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga saya yakin jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tidak akan terjadi perceraian, karena Tuhan sudah menegur setiap orang yang ingin bercerai. Roma pasal 8 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang umat Kristiani, seperti saya dahulu sebelum 20 tahun yang silam. Saya memang seorang Kristen, seorang yang mengaku pernah melayani Tuhan di dalam pelayanan di kehidupan gereja saya yang dulu. Tetapi tidak ada Roh Kudus, tidak ada pengenalan akan firman Tuhan, tidak ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan, untuk meminta hikmat yang dari Tuhan. Tetapi karena roh Tuhan sudah memilihku dan sudah menetapkanku untuk berbuah, maka hal itu tidak terjadi sampai saat ini. Sehingga saya boleh banyak melayani orang yang seperti hal-hal yang hendak mereka lakukan di dalam perceraian. Bahkan sampai saat ini mereka boleh menjadi hamba Tuhan karena mereka dinasehati oleh firman Tuhan yang melalui kehidupan saya, kesaksian saya, bahkan janji-janji firman Tuhan bagi setiap orang. Dan mereka tidak mendengarkan hati mereka, alias mereka tidak suka diajar oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini poin yang kedua, saudara. Dari poin yang pertama, karena ketegaran hati kita. Yang kedua, kita tidak menjadikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai roh penghibur, karena kita tidak dimiliki dan kita bukan milik Kristus, kata firman Tuhan tadi. Nah, poin yang ketiga, kenapa boleh terjadi perceraian? Tidak menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kembali kita baca Markus pasal 10 ayat 9. Markus pasal 10 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, tegas sekali firman Tuhan. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saya lanjutkan di ayat 11 dan 12 dari Markus pasal 10. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Dengan tegas sekali, kehidupan seorang Kristen yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya tidak akan melakukan perceraian, tetapi dia akan berbuah. Dia akan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan bantuan dari Roh Kudus. Jadi jelas sekali
Mengapa terjadi perceraian di antara umat Kristen? Karena yang pertama, ketegaran hati orang sehingga dia bercerai. Alias Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan, karena kalian terlalu sukar diajak. Yang kedua, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran dan roh penghibur. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus, sehingga kita boleh melakukan hal-hal di luar kehendak firman Tuhan. Dan yang ketiga, karena mereka tidak menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hatimu. Hamba percaya benih-benih firman Tuhan yang hamba tabur lewat mulut bibir hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati benih firman Tuhan ini, sehingga mereka menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Setelah semua menerima darah dan tubuh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Jika sampai saat ini ada yang masih melukai hati Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Biarlah kehidupan kami atau tubuh jasmani kami semakin kecil dan tubuh Kristus semakin besar, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti itu, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang sudah disantap oleh setiap umat-Mu boleh mengubah hidup mereka. Engkau berkati sehingga mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat tubuh dan darah Kristus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dan berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini. Bapak Gembala, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah dimanapun dia berada, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan Gereja-Mu GBI Anugerah Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan, kasih, kuasa Tuhan tetap menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan kuat Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua program ibadah online kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu, bukan semua orang yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang bergumul pagi hari ini, kami percaya Kau sumber jawaban, menyediakan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang sedang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan umat-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati persembahan mereka, korban syukur mereka diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang mengembalikan perpuluhan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sesuai dengan kebenaran janji firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan bela persembahan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di hati Tuhan, ada di rencana Tuhan. Berkati bangsa kota kami Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Kami percaya hujan keselamatan, pemulihan boleh terjadi. Dan kami akan melihat nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus bangsa dan kota kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan, berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi dengan imanmu saudara katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang
kasih Tuhan. Angkat iman percayamu. Dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat yang datang dari Dia. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau kerjakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan anak cucumu perkasa di bumi. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.